Ya, pasti ada makna-makna tersembunyi yang ada mungkin Babe tahu sedikit atau mungkin bisa dijelasin. Yo sedikit tahu nggak akeh, tapi ngerokok dhisik. Ngudut karo ngudut enak aja. Salam Lengon, harmoni bagi semesta. Tapi memang ada makna yang tersembunyi. Ya itu tadi, tiap lagu itu kan mesti ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh penciptanya. Lagu Lir-Lir itu kan sederhana ya. Iya, sederhana. Mudah, bahkan adik-adik cepet hafal gitu kan. Timbangannya lagu-lagu lainnya lebih cepet hafal. Sederhana, mudah diingat, mudah difahami, dan nggak mungkin nggak ada makna tersembunyi di balik lagu itu. Karena apa? Wong nggak ngerti artine wae. Itu wong enaknya aja. Berarti kan lagu itu memiliki nilai spiritual tinggi. Ya selain ada hipnonya, ada semacam sugesti dari penyanyi, dari pelantun sebelumnya ya, bahwa lagu ini seperti ini. Tapi sadar nggak sadar bahwa lagu ini memiliki vibrasi tersendiri saat dinyanyikan, meskipun nggak paham secara pemaknaannya, orang ya rasanya kayak geleng-geleng. Apalagi tempat kayak persawahan gitu. Karung burak imano itu ya. Enak. Lagu iki lagu pasemon. Jadi bait pertama itu istilahnya nyemoni iki memberitahukan kepada kita untuk segera bangun. Judulnya kan Lir-Lir, bangun sadar, atau mengingatkan bahwa kita masih hidup juga bisa. Diawali dari Lir-Lir, kemudian tandure wis sumilir, sampai tak senggol temanten anyar. Iku padha karo ngene aja. Padha karo ayo tangi yo, ayo cepat bangunlah. Ada sesuatu yang luar biasa di depan sana yang segera untuk direngkuh, segera untuk dikejar, segera untuk dinikmati. Gitu ya. Tak ijo royo-royo itu gambarannya kan enak sesuatu sing indah di depan sana itu untuk segera kita nikmati. Kita sudah lama kita itu melakukan aktivitas berangan-angan semu, yang seringkali kan angan-angan semu saja semuanya angan-angannya gitu. Ya secepatlah angan-angan itu jadikan sebuah kenyataan. Ya, sesuatu yang real, sesuatunya yang nyata yang bisa memberikan makna tersendiri di kehidupan kita. Lah, gambaran iku mau saat kita mengejar sesuatu yang di depan itu, ya kita harus koyo-koyo iku senenge, kayak bahagianya itu seperti mantan anyar. Iya sih. Ya dimulai dari awal sampai berproses memanen hasilnya. Jadi bangunlah, berbahagialah seperti bahagianya mantan anyar. Ngerti apa orang mantan anyar? Enggak. Rasanya Kurang ikan. mantan anyar itu bahagia. Bahagia banget. Berbunga-bunga. Rasa-rasanya itu enak sesuatu yang luar biasa di dalam diri, dan gambarannya itu dunia seperti milik kita berdua. Itu mantan anyar. Itu nanti kalau kamu ngalami mantan anyar, gue mesti bisa ngerasa, bisa paham, baru paham mantan anyarnya. Cuman cerita gini nggak bisa kamu paham, tapi nanti. Tapi berisi motivasi awal. Di bait awalnya berisi motivasi. Ayo nantangi, cepet ndang mlaku, ndang bergerak, wayahmu panen, wayahmu meti hasil, lakukan dengan bahagia seperti mantan anyar. Bait pertama mudeng ya. Bait pertama seperti itu.
Tapi saat kita melangkah menuju ke sesuatu itu, ya ojo lali bait kedua. Karena bait kedua itu berisi semacam tatanan. Berarti digambarkan semacam pedoman di situ. Kalau kamu jalan nanti, kamu jangan lupakan yang bait kedua. Cah angon penekno blimbing kuwi. Blimbing itu simbolis. Cah angon itu juga simbolis. Kanggo basuh dodotiro ini juga simbolis. Jadi simbol yang ditanam pada lagu itu supaya iso diterjemahkan secara universal atau secara umum atau iso secara spirit. Jadi enggak nyel, enggak cuman seperti itu. Untuk blimbing enggak cuman seperti itu. Cah angon penekno blimbing kuwi lunyu-lunyu penekno kanggo sibu mengko sore. Wis enek licin, kongon menek, ya kan lalar gawe to. Heeh. Gur njupuk blimbing ae kok cik digambarke licin. Iya. Kudu menek pisan terus harus diambil, dan ini yang paling penting untuk basuh dodotiro, untuk membersihkan pakaian. Berarti kan ada sesuatu yang tersembunyi di situ. Lah menurut ayah gini, Cak Angon ini penggembala itu yang dimaksud pada lagu itu pesannya adalah diri kita. Kita sebagai penggembala. Iya tak? Apa yang digembalakan? Nah, saya pertanyaannya tak wehke nang kowe, nek aku ngomong bahwa penggembalanya adalah diri kita, kira-kira apa yang digembalakan? Apa yang digembalakan? Apa? Gak tahu. Ya itu yang digembalakan ya diri kita menggembalakan diri kita. Nggak ada sesuatu yang lebih keren yang digembalakan itu kecuali diri kita. Benar. Iya kan? Iya. Sifat, perilaku, bukan orang lain, tapi diri kita dulu. Diri kita dulu. Iso uga di situ. Seperti ini, setelah kita bisa menggembalakan diri kita, setelah kita mampu mengenal diri kita, paham diri kita, damai dengan diri kita, mulai beranjak kita menjadi seorang pemimpin yang mampu memimpin orang-orang yang di luar diri kita. Jadi awalnya dhewe dhisik, kita dulu yang digembalakan, baru harus ada dulu. Baru yang luar. Kita nggak bisa damai dengan diri kita, mana mungkin kita bisa damai dengan orang lain. Bagaimana bisa jadi penggembala gitu? Lunyu-lunyu penak, nah, meskipun licin tetap panjatlah, ambil blimbing itu. Wes lunyu, makso sisan kon menek. Ya terus diambil blimbingnya. Berarti ada sesuatu di dalam blimbing itu. Ya kita menurut ayah ini, kalau kita ambil blimbing itu terus kita belah, itu akan terbentuk, nek jarine adik itu akan terbentuk sebuah pola bintang. Iya. Nah, bintang itu neng sisine kan jumlahnya ada 5 ya. Adik gambar itu kan bintang ada sisi 5. Itu neng ada blimbing itu ya gitu. 5. Kenapa kok blimbing? Kenapa kok nggak kates, nggak jeruk, nggak lain-lain? Ya karena ada sesuatu. Enak sesuatu di dalam blimbing itu. Kecut, ya ono kecute, ya ono manise, enak aseme, ya. Hidup itu kan gitu, enak kecut, enak asem, enak manis. Enak sepet. Enak sepet ya. Tambahi kopi enak pahit. Emang ya? Blimbing. Blimbing ada 5. Kemungkinan ini aja, kemungkinan. Karena Kanjeng Sunan Kalijaga dan para wali saat itu tujuannya adalah untuk menyebarkan agama Islam, menyebarkan akidah Islam di zaman itu. Maka kemungkinan bisa jadi yang dimaksud blimbing dengan sisi 5 itu adalah rukun Islam. Bisa jadi ya, bisa jadi rukun Islam. Masuk sih logika. Iya kan? Karena saat itu ya dakwah Islam, dakwah untuk memperbaiki akhlak,
memperkenalkan Memperkenalkan Islam. Ya pertama kali memperkenalkan Islam ya dengan rukun Islam itu. Rukun Islam kan Ada 5. Baca 2 kalimat syahadat salah satunya. Tapi sampai kekinian ada yang berpikir, aku ya berpikir gini, ya ini otak adik gadok ya. Entah kebetulan atau memang dibuat betul, nggak tahu. Kita sebagai rakyat Indonesia itu juga memiliki ideologi. Oh, iya, Ya, Pancasila. kan? Nah, Pancasila. Benar-benar. Silanya ono 5. Iya. Ya, diawali dengan ketuhanan yang Maha Esa juga dan seterusnya. Ya 5. Benar-benar. Pancasila. Bisa jadi yang sekarang, yang kekinian bisa diotak-atik gadukkan. Ya kebetulan atau tidak kebetulan, atau karena memang luar biasanya wali saat itu sampai lagu ini bisa digunakan sepanjang masa. Kan gitu. Mungkin juga. Atau juga kerennya presiden ya saat itu, atau ulama-ulama saat itu, sehingga menjadikan ideologi kita itu panca juga. Gitu. Iya, aku mikir gitu. Ya kan? Kamu pikirnya aneh gak ada Pancasila. Nah, awak dhewe ya kudu ngerti Pancasila itu harus paham. Tapi kalau ayah ini, ayah juga punya pendapat lain. Ayah juga punya pendapat lain bahwa dulu saat ayah sering keluyuran, sering sowan nenggone guru, ya sering sowan nenggone guru. Itu sering kali guru itu memberikan syarat-syarat ke murid-muridnya. Syarat apa? Kalau kamu pengen baik langkahmu, kalau kamu pengen semakin hari semakin lebih baik, bukan semakin hari semakin buruk, tapi semakin hari semakin baik, ada 5 pantangan. Apa itu? 5 pantangan yang harus kita jalani, yang harus murid-muridnya jalani itu namanya molimo. Molimo itu mo itu moh, limo itu 5. Berarti Nggak mau mau 5, 5. nah, tidak mau 5. Tidak mau 5 itu seringkali dijadikan syarat oleh guru. Mau batasan-batasan. Mau 5 itu batasan. Jadi semacam sangu yang kudu dicekel muridnya, sangu yang harus dipegang muridnya sebagai bekal dia berjalan. Nah, apa itu molimo? Membina. Molimo itu pertama main. Moh pertama, moh main. Mau main apa? Moh main iki tidak boleh berjudi. Oh, Berjudi. berjudi. Itu mau main pertama, tidak boleh berjudi, moh main. Moh 5 pertama, moh main, tidak boleh berjudi. Moh 5 kedua, tidak boleh minum minuman keras, mendem, mabuk. Minum minuman keras. Minum minuman keras itu ya akan memabukkan, membuat lupa diri, dan akan ya kemungkinan besar akan menyakiti orang lain. Benar, soalnya emang semua yang berlebihan gak baik sih. Betul. Apa wae gitu ya. Apa aja. Apa aja ya. Nggak terkecuali. Benar. Yang kedua moh mendem atau moh mabuk. Yang ketiga itu moh maling. Moh maling itu berarti tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Orang oleh nyolong, nggak boleh mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Itu moh maling. Mencuri itu Mencuri, ya, moh maling. Jadi larangan yang ketiga adalah moh maling. Yang keempat moh madat. Madat apa? Madat itu apa ya, semacam
obat-obatan terlarang, narkotika dan sejenisnya. Ya dah. Narkotika kan bisa merusak awak ya. Memabukkan. Wah, saiki kan rame-rame nih sabu, rame-rame apa dulu ekstasi, heroin dan bikin apa itu namanya? Pengen terus. iya pengen terus. Ya nggak pengen terus tapi nggak merusak ya nggak apa-apa. Pengen terus tapi merusak ini. Iya. Sangat merusak. Sangat merusak. Makanya ada undang-undang tuh. Ada undang-undangnya dilarang di Indonesia. Meneng agama ya dilarang. Iya. Soalnya merusak. Ngerokok iya saja. Tapi nggak dilarang. Disebarluaskan malah. Madat itu ya rokok neng Rokok masih ringan. masih ringan. Rokok. Ya nggak bisa ya orang ngerokok. Kalau bisa nggak ngerokok. Tapi aku seneng ngerokok, enak. Belum dilarang nggak ngerokok. Dilarang kan belum ada larangan. Ya nek ngerokok ini dilarang, cari cara lain supaya bisa seperti itu. Ya moh madat itu ya yang berhubungan dengan obat-obatan terlarang, narkotik dan sejenisnya dan teman-temannya. Yang kelima adalah moh madon. Moh madon itu dilarang, tidak diperbolehkan untuk berzina. Ya 5 itu kan engkau bisa kamu cari sendiri ya, atau kamu coba renungkan sendiri mau 5 atau kita nanti akan bicarakan lebih lanjut. 3 ini sebagai pedoman. Terus gampangannya ngono. 3. Kalau Sunan Kalijaga, Kanjeng Sunan Kalijaga, para wali dulu itu memberikan blimbing sebagai pedoman, itu yang dimaksud adalah rukun Islam. Ya, saudara-saudara Islam ya harus melakukan ini rukun Islam. Terus kita sebagai masyarakat Indonesia ya harus paham dengan ideologi Indonesia. Pancasila. Ya 5 sila itu kita harus paham. Yang tidak kalah pentingnya juga untuk pelaku-pelaku spiritual. Ya kita yang belajar melakukan sesuatu secara spiritual itu ya berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari molimo. 3 hal, ideologi, pedoman agama dengan molimo itu kalau kita jalankan dengan sukacita, dengan bahagia, dengan senang, dengan tulus, maka hidup kita akan enak. Urip enak, matine penak. Bener. Ya masa muda enak, masa tua marem, setelah meninggal menuju keabadian kita menjadi sosok yang lebih baik. Itu yang baik kedua yang harus menjadi pegangan saat kita melakukan suatu aktivitas apapun. Enak kita melangkah, kita melakukan banyak hal di luar sana tanpa memiliki pedoman, ora duwe prinsip, mongko yo kacau deh awake dhewe. Kita harus punya pegangan. Kemudian yang ketiga itu dodotiro kumiter bedaing pinggir dondomono jumatono kanggo sebo menggo sore. Neng kono ada pakaian ya seperti bait kedua. Pakaian itu nek tadi gembala itu adalah diri kita. Pakaian itu ya diri kita. Dodotiro kumiter bedaing pinggir. Kita itu sebagai insan, sebagai manusia itu kan ya jujur apa ora jujur kita kan banyak kesalahan salah karo lingkungan, salah dengan banyak orang, cara berkomunikasi yang kurang baik, cara bersosialisasi yang kurang baik, sering rasan-rasan, sering berpikir negatif, ghibah itu suatu kesalahan. Mungkin kita pernah aniaya orang lain, mungkin kita pernah menghakimi orang lain, mungkin kita pernah menganggap rendah orang lain. Itu suatu kesalahan-kesalahan yang mungkin tidak kita sadari, yaitu yang dianggap kumitir bedaing pinggir. Jadi kita sebagai pakaian jiwa itu sosoknya, pakaian itu adalah
jasadnya. Jadi nego-nego penggembala itu adalah jiwanya yang digembalakan jasadnya. Ya, Iya. jasadnya nego-nego itu digambarkan secara simbolis itu pakaian. Kumitir bedaing pinggir, Dondomono Jurumatono. Perbaikilah kesalahan yang setelah kita sadari itu, ya upayakan untuk diperbaiki. Usahakan semaksimal mungkin untuk diperbaiki agar tertutup bedahnya, agar sobeknya itu tertutup. Perbaiki bukan cuman perbaiki yang di luar, Di dalam juga. di dalam. Jurumatono, awasono, delengen yang di dalam, lihatlah yang di dalam. Ada sesuatu yang sir, ada sesuatu yang halus yang kita mungkin khilaf, melakukan kesalahan-kesalahan di luar diri kita maupun kesalahan pada diri kita. Ya. Jurumatono, awasi diri kita. Kanggo sebo mengko sore untuk pertemuan di sore hari. Untuk pertemuan di sore hari, setelah kita berusaha untuk memperbaiki diri ini. Nek cara pakaian ini kan wis dijahit itu kan pantas untuk digunakan. Nek kowe nggawe pakaian bolong-bolong pantas enggak digawe? Kan enggak lah. Nek wis dijahit, diperbaiki pakaian itu, akhirnya kita gunakan untuk acara apapun kan pantas. Benar. Iya, bisa menutupi aurat. Ya, bisa menutupi aurat kita. Karena ngono gambarannya kan memperbaiki itu supaya pantas digunakan oleh jiwa. Lah nek wis pantas, ya kita akan melakukan semacam pertemuan. Iya. Ya, pertanyaanku gawe Ica. Ya. Pertemuan yang dimaksud di situ iku pertemuan kan mesti semacam perkumpulan sapa sing ditemui. Ya pertanyaanku itu, nenggone kono kanggo sebo munggo sore untuk bertemu di sore hari. Itu ketemu karo sapa? Mungkin ketemu sama teman. Ya ketemu buat apa ya? Buat hal baru mungkin. Bisa untuk mendiskusikan sesuatu yang baru, menceritakan, aku itu loh mau melakukan sesuatu dengan sangat bahagia, ketemu sama teman-teman terus kita ceritakan kebahagiaan itu bisa. Tapi Bapak punya pendapat seperti ini, pertemuan di sore hari itu yang ketemu siapa? Kalau teman-teman Thorikoh ini di agama itu diajarkan beberapa hal, salah satunya kalau di malam hari kita ada waktu senggang, kita lakukan yang namanya sholat malam. Ya, kita lakukan zikir. Teman-teman Thorikoh itu kalau malam hari itu melakukan zikir di malam hari. Teman-teman spiritual itu melakukan samadhi atau semedi di malam hari. Kan nggak mungkin awake di semedi nek nggak ada tujuan ya. Zikir nggak punya tujuan aja. Tujuan yang terpenting di dalam zikir, tujuan yang terpenting di dalam samadhi adalah mengenal diri, introspeksi diri. Ya setelah itu ada yang berpendapat seperti ini. Sholat malam hari tujuannya supaya awake lebih apik, lebih baik. Kita iso introspeksi diri semakin baik ke depannya. Berzikir itu supaya kita itu lebih dekat dengan siapa? Dekat dengan Allah. Berarti zikir tujuannya untuk lebih dekat dengan Allah. Malam hari atau sore hari itu ya saatnya kita memberikan waktu luang, waktu khusus untuk berdialog dengan Sang Khalik, berdialog dengan Allah. Itu pendapatku. Kalau kita lakukan setiap hari di malam hari zikir, sholat malam dan ritual-ritual spiritual yang bisa meningkatkan daya rohani kita, yang bisa meningkatkan kesadaran kita, yang
daya energi dari jiwa kita menjadi lebih positif, itu maka saat pagi hari kita akan lebih berseri-seri, ya kan? Iya. Lebih berseri-seri, lebih bahagia, Lebih kayak kemanten anyar itu kan. Dan saat kita berproses di pagi hari sampai siang hari, itu mesti awake dhewe terbiasa dengan seperti itu, kangen malam hari untuk melakukan dialog kembali, untuk melakukan introspeksi diri. Wis untuk nyambut gawe, wis untuk berkarya, wis untuk melakukan aktivitas, sore hari waktunya istirahat, introspeksi diri, lebih banyak mengenal diri, kemudian pagi hari seperti itu berulang terus, maka pada akhirnya akan semakin baik toh yang namanya dedotira itu. Bedah itu semakin orang enak, ya kan? Karena ada perbaikan terus. Nah di situ letak kepantasan. Semakin pantas kita untuk berdialog dengan Allah. Ya, yang kenal awak. Maka ada istilah yang pernah saya dengar itu, kenalilah dirimu maka engkau akan mengenal Allah. Kenalilah dirimu itu berarti kan perbaiki ya seperti itu. Kan ngono ya. Mumpung padang rembulan nih. Mumpung pandanganmu jauh ke depan. Mumpung kamu mampu melihat banyak hal ke depanmu. Mumpung kamu masih cara memorimu itu urung penuh. Ijik banyak yang tersisa untuk mengakses banyak hal. Kamu masih diberi ruang, mumpung jembar kalangannya, kamu masih diberi ruang luas oleh alam ini, oleh Allah, untuk melakukan banyak aktivitas. Kamu masih diberi umur panjang, kamu masih diberi waktu yang panjang. Bayangkan nek kowe wis tuwek, kuping wis ora patek krungu, mata wis ora patek iso ndeleng, utek wis ora patek iso mikir. Paling kalau mikir ya sing ngene ae wis. Sing nom-nom ae sing berkarya. Aku sing tua tak ngene ae untuk mempersiapkan diri menuju kematian. Yo, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dari Allah kembali ke Allah. Menuju pertemuan dengan Allah. Jadi ilir-ilir jangkep banget. Ya, mulai pagi hari kita dibangunkan berbahagia sampai pada akhirnya kita menjadi sosok pantas untuk bertemu sang Khalik. Mantap banget. Mantap banget. Sampai susah bahagia. Ya, susah bahagia. Ya itu yang bait kedua itu nggak oleh dilupakan. Itu pedoman. Yang bait kedua itu nggak boleh dilupakan karena itu pedoman kita sebagai bekal kita, pertama untuk berkarya, proses berkarya, kedua sebagai bekal kita untuk menuju sore hari nanti. Ya surah uri. Iya. Segeralah dan berbahagialah. Segeralah dan berbahagialah. Ya sedikit itu makna yang sing iso, ya guru ngono iso ya. Tapi ya menurutku ya wis logis lah dari awal sampai akhir, sampai sini wis paham. Ya maksudnya tapi nggak tahu sama yang lainnya, mungkin di luar sana juga banyak yang beda pendapat sama kita juga. Nggak masalah sih, sebenarnya nggak masalah. Teman-teman atau saudara-saudara kita itu beda pendapat tentang makna dari tembang lir-ilir ini. Yang terpenting gini, yang terpenting itu makna yang tersirat pada lagu ini itu iso vibrasi. Benar. Mampu memberikan sesuatu yang manfaat bagi diri kita. Kita bisa menjadi lebih baik, kita menjadi lebih optimis untuk mengejar masa depan itu. Apa ae lah, arep mbok tafsirke apa ae sing penting apik pantes kae awakmu.
pantas buat semua orang juga. Iya, pantas buatmu dan buat lingkunganmu, buat teman-temanmu, buat keluargamu, khususnya buat dirimu sendiri. Nggak masalah. Ya kita nggak akan pernah tahu karepe Kanjeng Sunan Kalijaga itu Bener. apa. Ya, Nggak ada penjelasan sama sekali soalnya. ada suluknya sih Oh, sebenarnya. ada. Oh. Namanya suluk Sunan Kalijaga itu yang menjelaskan tentang, salah satunya menjelaskan tentang Tadi. ilir itu ada. Ya kurang lebihnya seperti itu yang Bapak pahami. Cuman mungkin kan ada pendapat lain. Benar. Ya, toh. Heeh. Ya pesanku Pasti itu. tadi 3 hal. Yang bait kedua, rukun Islam. Itu yang pertama, yang kedua Pancasila. Pancasila. Yang kebetulan juga memiliki 5 sila. Yang ketiga Molimo. Itu buat pegangan diri kamu dalam berproses menuju apa yang kamu cita-citakan, apa yang kamu inginkan. Ya. Mungkin yang lainnya kalau ada yang mau dipertanyakan atau mungkin ada yang kurang jelas bisa komen lah ya, bisa komen nanti selanjutnya siapa tahu kita bisa jelasin apa yang kalian pertanyakan, mungkin lewat video atau balasan komentar. Ya moga-moga nek enek komentar yang menanyakan tentang sesuatu Bapak bisa menjawab dengan indah, moga-moga bisa menjawab dengan indah. Tapi ya wes ngene iki pengetahuan itu. Iya. Seadanya. Ya sekedarnya gini. Enggak ada sesuatu yang istimewa, biasa. Yang terpenting kita buat video, moga-moga video ini manfaat untuk teman-teman dan saudara-saudara. Semoga. Iya kan? Ya. Semoga. Ngono ya saya. Kapan-kapan kita buat video lagi. Kita akan sering bikin video. Kita akan sering bikin video. Waduh. Semoga kita diberi waktu panjang, kita bisa kumpul juga dengan dulur-dulur lainnya. Salam Belang On, Harmoni bagi semesta. Salam Blengon, harmoni bagi semesta.